Shalom dan salam sukacita bagi kita semua. Selamat datang di Jemaat Karambe, selamat beribadah khususnya kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali beribadah di Jemaat Karambe. Sekali lagi kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di Jemaat Karambe. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sungguh sebuah kebahagiaan ketika kembali berjumpa saudara-saudara seiman dalam persekutuan hari ini. Kerinduan akan firman Tuhan kiranya senantiasa menjadi kehausan kita untuk menikmati ibadah saat ini. Kerinduan itulah yang seharusnya juga membawa kita untuk saling mengingatkan, menegur, dan menasehati betapa pentingnya persekutuan melalui ibadah bersama saudara seiman. Syukur kepada Allah atas kesempatan ini dan marilah kita menyatakan pujian pengagungan hanya bagi Dia. Kegenapan hukum Taurat akan menjadi tema penuntun di sepanjang minggu ini. Mari jemaat kita berdiri, mari memuliakan Tuhan. Hari Minggu, hari yang mulia itu hari Tuhanku. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Salam bagimu juga. Jemaat Tuhan, mari kita bermazmur dari Mazmur 119 ayat 33 sampai ayatnya yang ke-40. Perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Taurat-Mu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu. Sebab aku menyukainya. Condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatan-Mu. Dan jangan kepada laba. Lalukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang Kau tunjukkan. Teguhkanlah pada hamba-Mu ini janji-Mu.
yang berlaku bagi orang yang takut kepadamu. Lalukanlah celaku yang menggetarkan aku. Karena hukum-hukum-Mu adalah baik. Sesungguhnya aku rindu kepada titah-titah-Mu. Hidupkanlah aku dengan keadilan-Mu. Tunjukkan jalan hidup yang bakar. Kita nyanyikan. Tunjukkan jalan hidup yang bakar, agar langkahku aman sampai tamat. Jaga mataku agar janganlah condong kepada yang fana dan jahat. Arahkanlah hatiku segera pada peringatanmu tiap saat. Sambutlah hukum Tuhan dari Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Jemaat saya jemput berdiri. Ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan menyinyini rumah sesamamu, jangan menyinyini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Tak
kita menyerahkan kepada musuhnya, pelita yang bersinar di dalam dunia. Tak boleh firman Allah yang sungguh dan teguh, Alkitab yang mulia diambil seteguh. Di hati kami Tuhan Kau tulis sabdamu. Di hati kami Tuhan, Kau tulis sabdamu, supaya kami juga setia dan teguh, kendati gunung goyah, binasa dunia, kekalah firman Allah selama-lamanya. Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, marilah dengan penuh kerendahan hati kita datang tunduk di hadapan tahta hadirat-Nya, mengakui segala dosa dan pelanggaran kita. Ya Tuhan, kami yang pemurah, kami mengaku bahwa kami sungguh-sungguh telah berdosa kepadamu dan kepada sesama kami, baik lewat pikiran, perbuatan, dan perkataan kami, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Ampunilah dan kasihanilah kami, ya Tuhan. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarmu, dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesan, jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesan, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. dan hari ini Tuhan aku bersembah serta padamu Bapa berserah, berikan daku kasih-Mu mesra. Dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah, berikan daku kasih-Mu mesra. Amin, amin. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Jadi ketahuilah hai saudara-saudara,
Oleh karena dialah, maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Sudah kudapat sayang Tuhan meskipun banyak ku beraib. Sudah ku dapat sayang Tuhan, meskipun banyak ku beraib. Melihat itu aku heran, kan kasih sayang yang ajaib. Aku tak karunia serta memuji rahmat-Nya. Jikalau Allah itu Jikalau Allah hitung jongkang dan kekerasan hatiku, tentu ku patutlah ditolak jauh dari pohon hidupku. Tetapi lihat sayangnya, telah aku diterimanya. Kita akan memberikan ungkapan syukur atas kasih Tuhan kepada kita lewat persembahan firman Tuhan dari Mazmur 119 ayat 108 mengatakan, kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Pakailah waktu anugerah Tuhan-Mu, kita nyanyikan mengiringi persembahan yang dijalankan. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Jangan menyia-nyiakan waktumu, hibur dan tolonglah yang berkeluh. Biarlah lampumu terus bercahaya, muliakanlah Tuhan di hidupmu. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Karya jerimu demi Tuhan Yesus kan dihargai dan oleh-Nya. Karya jerimu demi Tuhan Yesus kan dihargai benar oleh-Nya. Kasih yang sudah kau tabur di dunia, nanti kau tuai di sorga mulia. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi
sungguh bernilai dan tinggal tetap. Ya, Shalom Bapak Ibu. Ada persembahan dari anggota jemaat labu untuk pembangunan. Silakan ditawar. 50 satu kali. 100 satu kali. 100 dua kali. 100 tiga kali. Masih ada satu dan pemisa labu untuk pembangunan. Oh, dan duka dek ladan alan. Tawai. 50 to Nina pertama. 50 pisan. 50 penduan. 100 pisan. 100 penduan. 100 pentalun. Terus semangat tuh persembahan di Pasule Tama untuk pembangunan. Toleh, tatawai. Ya pasti atau Nina 50 pisan. 50 penduan, 50 pentalun. Ya tuh persembahan untuk pembangunan. Atasnya diucapkan terima kasih, Tuhan memberkati. Oh ya, di Pasule pertama. Oh ya, dikembalikan untuk pembangunan. Toleh tatawai. Ya, 50 pisan. 100 pisan. 100 penduan. 100 pentalon. Ya, pada metode natura terus semangat atas persembahan, Tuhan memberkati. Aku pas untuk Ternyata sulit Pak Etama untuk sekolah minggu. 100 penduan, 100 pisan, 100 penduan, 100 pentalun. Ya, di Pasule pertama. Untuk sekolah minggu ya. Oh ya. Sekolah minggu, tetap untuk sekolah minggu. $50 pisan, 100 pisan, 100 penduan, 100 pentalun. Ya, sulit sama sekolah minggu. Tatawai. 100 pisan, penduan, pentalun. Ya, sulit molako. Pada metode natura, terus semangat, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa untuk persembahan. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan boleh memberikan persembahan kepada Tuhan. Kiranya persembahan kami ini boleh berkenan kepada Tuhan dan memuliakan nama-Mu, dan kami boleh menggunakannya dengan baik dan bertanggung jawab.
di tengah-tengah pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Apa yang masih sisa pada kami, Tuhan ingatkan supaya kami boleh menggunakannya dengan baik dan juga untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami serahkan persembahan kami. Amin. Sebagai ungkapan syukur atas persembahan kita, mari sekali lagi kita memuliakan Tuhan. Pemberian kami selamanya dari tangan-Mu asalnya, yang Kau terima itulah yang Kau beri. Dipersilahkan pujian solo dari Opa Borolande dengan judul Kasih Yesus Lebih Dari Semua. Silakan. Terima kasih. Saya menyanyikan lagu ini karena saya mengenang tempat ini adalah tempat saya mengikuti sekolah minggu lebih 70 tahun yang lalu. Judulnya Kasih Yesus Lebih Dari Semua. Kasih Yesus lebih dari semua, lebih dalam dari lautan, dan lebih lebar dari samudra. Kasih Yesus lebih dari semua. Tiada lain kasih yang lebih suci, tiada kasih lebih abadi, tiada lain kasih lebih sempurna dari kasih Yesus Tuhanku. Oh Tuhan, janganlah Kau tinggalkan diriku berjalan sendiri, karena aku akan sesat jalan, sesat dan tak mungkin kembali. Hanya Kau yang dapat ku percaya, hanya Kau
Gembala yang baik, hanya Kau yang sabar lagi setia, memberikan hidup abadi. Tiada lain kasih yang lebih suci, tiada kasih lebih abadi, tiada lain kasih lebih sempurna dari kasih Yesus Tuhanku, dari kasih Yesus Tuhanku. Terima kasih. Tuhan dimuliakan melalui pujiannya dan kasih Tuhan menyertai Opa selalu. Kasih Tuhan Yesus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih kami telah berhimpun di dalam rumah-Mu ini. Ya Roh Kudus, terangilah hati dan pemikiran kami. Mampukan kami untuk mendengar dengan baik, memahami dengan tepat, terlebih menghidupi firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan ini. Demikian juga hamba-Mu yang akan memperkatakannya. Kiranya dengan otoritas kuasa-Mu ya Tuhan, hamba akan dimampukan untuk menyampaikan isi hati-Mu yang Engkau mau bicarakan kepada kami melalui firman-Mu saat ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami mendengarkan. Amin. Firman Tuhan yang akan kedengaran di tengah-tengah kita pada siang hari ini terdapat dalam Keluaran 12 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul tentang perayaan Paskah. Firman Tuhan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor. Menurut jumlah jiwa tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air. Hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi.
apa yang tinggal sampai pagi, kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya, itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada pula kemusnahan di tengah-tengah kamu. Apabila aku menghukum tanah Mesir, hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Pembacaan yang kedua dari Roma 13 ayat 8 sampai 14. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur, sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Amin. Firman Tuhan. Sambutlah Injil Yesus Kristus menurut Injil Matius pasal 18 ayat 15 sampai ayat yang ke-20. Injil Matius pasal 18 ayat 15 sampai ayat yang ke-20, firman Tuhan tentang menasihati sesama saudara. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini
akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Amin. Kure semangat uang. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Roma 13 ayat 1 sampai 14 menjadi bahan utama perenungan kita hari ini dan tidak terlepas dari 3 pembacaan lainnya dari 4 pembacaan leksionari hari ini. Peringatan yang disampaikan Rasul Paulus di awal suratnya di pasal 13 ayat 8. Janganlah kamu berutang apapun. Apa yang membuat kita berutang Bapak Ibu? Kalau kita meminjam uang berarti kita utang uang. Kalau kita meminjam barang, utang kita adalah barang yang kita pinjam. Kalau kita menjanjikan sesuatu kepada orang lain, kita memiliki utang janji. Artinya segala yang kita pinjam, yang belum kita kembalikan, atau sesuatu yang kita ucapkan dalam bentuk janji, dan belum kita penuhi, itu artinya kita berutang. Kalau sesuatu yang kita tahu tentang kebaikan, lalu kita tidak melakukannya, apakah itu utang? Utang rohani Bapak Ibu. Kalau sesuatu yang Tuhan sudah atur, perintah jangan melakukan ini, jangan melakukan ini, tetapi kita melakukannya juga utang dosa. Saudara-saudara, kita semua tahu firman Tuhan dari 10 hukum yang kita baca tadi. Di hukum keempat dikatakan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Kita sudah tahu itu, bahkan sudah dihafal mati. Tetapi kalau kita tidak melakukannya, maka kita berutang pada hukum keempat dari hukum Taurat ini. Dikatakan, hormatilah ayah dan ibumu. Tetapi kita tidak melakukannya, kita tidak menghormati orang tua kita, maka kita berhutang pada hukum kelima dari hukum Taurat. Dan dari semua hukum itu, hukum Taurat, ketika kita tidak memenuhinya, maka menyisahkan utang dosa buat kita. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, 10 hukum yang dituliskan pada 2 loh batu,
yang diterima Musa di Gunung Sinai, itu mengatur hubungan, itu tersirat janji antara Allah dan umatnya. Hukum pertama dan keempat mengatur hubungan kita dengan Allah, kasih terhadap Allah. Hukum kelima dan kesepuluh itu mengatur hubungan manusia dengan sesamanya, kita dan sesama kita. Kasih dengan sesama. Dan inilah yang Yesus simpulkan dalam hukum kasih. Hukum yang pertama dan yang pertama, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Dan pada kedua hukum inilah dikatakan tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Tetapi kalau kita tidak menghidupinya, kita tidak hidup dalam kasih, maka kita berutang pada hukum yang terutama dan yang pertama ini. Kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Kegenapan hukum Taurat, kasundunanna sukaran aluk. Itulah tema dari mimbar Gereja Toraja tentang firman Tuhan yang kita sudah baca bersama hari ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Allah yang kita sembah adalah Allah kasih. Kita melihat dari hukum-hukum yang ada, dikatakan setiap orang yang melanggar, ada hukumnya sampai keturunan ketiga dan keempat akan menanggung hukumannya. Ada peraturan, ada hukum, berarti kalau ada pelanggaran, maka akan ada sanksi. Bahkan sampai keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Itu Tuhan katakan. Mengerikan Bapak Ibu. Tetapi tidak berakhir sampai di situ tentang hukum. Karena Allah adalah kasih. Makanya dilanjutkan dalam ayat-ayat atau kata-kata selanjutnya. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Selalu pada sentral kasih Allah. Dan hukum ini, hukum Taurat ini, sekali lagi itu adalah sebuah ikatan yang mengikat antara Allah dan umatnya. Tetapi apa yang mau dilihat tentang Allah dan umatnya? Kembali pada kasihnya. Tentang peristiwa Paskah dalam perjanjian lama di Mesir. Bukti kasih Allah yang ditandai dengan darah dari binatang yang dikorbankan. Yang diatur oleh Tuhan melalui firman-Nya. Yang ditaruh pada ambang pintu mereka yang melakukan korban pada dari umat itu. Dan malaikat maut melampaui rumah itu. Tidak ada kebinasaan, tidak ada kematian di dalam rumah itu. Darah korban saat itu kepada Tuhan membawa kehidupan bagi umat Israel. Tuhan katakan, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari Mesir, dari tempat perbudakan. Dan itulah dasar
Tuhan memberikan perintah kepada umatnya, yaitu hukum Taurat untuk ditaati. Nah, pada dasarnya saudara-saudara, hukum Taurat digunakan untuk mengatur kehidupan manusia pada jalan kebenaran dan kebahagiaan. Sebagaimana dalam Mazmur 119 ayat 33 sampai 40 tadi. Sehingga pemazmur betul-betul meminta kepada Tuhan petunjuk dari Tuhan untuk taat pada peraturan dan ketetapannya. Karena di awal dikatakan, berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Allah juga memberikan ketetapan dan peraturan yang harus dilakukan oleh orang Israel jika ingin selamat dari tulah, ya, yaitu kematian anak sulung, sebagaimana yang kita telah baca tadi dan dengarkan bersama dari Keluaran pasal 12 ayat 1 sampai 14. Namun semua peraturan itu harus ditaati dengan kasih. Semua peraturan itu harus ditaati dengan kasih dan bukan karena takut kepada penghukuman. Inilah yang Paulus tegaskan kepada jemaat di Roma untuk menaati hukum oleh karena kasih. Ketaatan kepada firman Allah yang digerakkan oleh Yesus Kristus yang akan membuat manusia menikmati kebahagiaan dan merasakan kesempurnaan hukum Taurat. Allah yang menyatakan kasih-Nya yang besar di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus yang telah berkorban di kayu salib. Darahnya yang telah tercurah satu kali untuk selama-lamanya telah membayar seluruh utang dosa kita. Sekali lagi, telah membayar seluruh utang dosa kita. Bukan DP. Lalu kita bisa angsur dengan perbuatan baik, dengan pelayanan, dengan beribadah, dengan persembahan. Tetapi tuntas dibayar oleh Yesus. Demikian darah yang tercurah itu berkuasa. Artinya menjaminkan pengampunan dosa bagi setiap orang yang dengan rendah hati datang kepada Tuhan untuk mengaku dosa-dosanya. Karena apa? Bapak Ibu, potensi. Sekali lagi, potensi untuk saudara-saudara dan saya, untuk semua orang jatuh ke dalam dosa, selalu ada. Selalu ada. Dan ketika kita jatuh ke dalam dosa, Roh Kudus menginsafkan kita. Kita datang kepadanya dengan penuh kerendahan hati. Mohon pengampunannya. Percaya ada pengampunan bagimu. Yesus Kristus itulah kegenapan hukum Taurat, saudara. Karena di dalam Dia dan karena Dia adalah kasih dan sumber kasih. Dalam pembacaan kita dikatakan orang yang hidup di dalam dosa digambarkan seperti orang yang tidur terlelap. Makna. Akan tetapi kasih Kristus telah membangunkan mereka untuk hidup dalam kebenaran. Nah, saudara-saudara, oleh iman kita kepada Yesus Kristus, kita telah dibenarkan. Dan kepada setiap orang yang percaya kepadanya, diberikan status baru sebagai anak-anak Bapa di sorga. Sebagai anak-anak terang. Bukan lagi anak-anak kegelapan, tetapi anak-anak terang. Dan karena itu dikatakan sebagai anak-anak terang, kenakanlah Yesus Kristus sebagai
perlengkapan senjata terang. Apa yang dimaksudkan di sini? Kenakanlah Yesus sebagai perlengkapan terang. Teladanilah kasih Yesus. Di dalam menghidupi kasih yang menjadi tuntutan kepada setiap orang-orang yang telah diselamatkan dan dibenarkan. Jaminan keselamatan, jaminan hidup kekal di dalam Yesus Kristus, itulah yang menggerakkan kita untuk hidup di dalam kasih sebagaimana yang sudah diteladankan kepada kita. Nah, seperti apa teladan kasih Yesus itu? Kasih yang berkorban. Kasih yang berkorban. Dan apa yang dikorbankan? Nyawanya sendiri yang dikorbankan. Kasih yang memberi. Apa yang diberi adalah hidupnya sendiri yang diberikan sebagai bukti kasihnya. Dan sampai kapan kasih Yesus unlimited? Ya, tak terbatas. Berlaku di semua tempat, berlaku kepada semua orang, berlaku pada setiap situasi, dan tanpa pamrih. Itulah kasih agape. Orang-orang yang percaya kepadanya harus menghidupi kasih seperti ini. Dan inilah yang membedakan kita dengan orang-orang lain yang juga bisa hidup dalam kasih, yang juga bisa hidup mengasihi. Tetapi kalau kita tidak meneladani kasih Kristus, maka singkamalebak kita dengan mereka. Mereka mengasihi, kita pun mengasihi. Kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, mereka juga bisa melakukannya. Kalau kita mengasihi supaya orang mengasihi kita atau karena mereka sudah mengasihi kita, juga bisa dilakukan oleh mereka. Tetapi ada kasih yang membedakan, yang memberikan warna tersendiri, supaya nyata yang Yesus katakan, engkau adalah muridku. Mengasihi sekalipun tidak dikasihi. Kasihilah musuhmu dan berdoalah baginya. Kita renungkan beberapa minggu yang lalu. Palakuan ni kamu paran tutong pakario-rio komi, palakuan ni kamu paran siada ami tampak kiropu tahu. Inilah yang membedakan kasih kita, kasih anak-anak terang ketika dihidupi. Karena itu saudara-saudara, kenakanlah Kristus sebagai senjata terang. Teladanilah kasih Kristus supaya nyata bahwa kita ini adalah muridnya. Dan kasih yang dimaksudkan adalah kasih yang diperbuat di dalam kebenaran. Bukan kasih yang di kepala kita, bukan kasih yang di hati kita, bukan kasih yang kita perkatakan, tetapi kasih yang diperbuat. Dengan kasih yang diperbuat, di sanalah akan terlihat buah-buah iman kita kepada Yesus Kristus. Itulah bukti kita menghidupi iman kita kepada Yesus Kristus yang terlebih dahulu mengasihi kita. Itulah bukti rasa syukur kita kepada Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita dan telah membayar seluruh utang dosa kita. Camkan, kita mengasihi, kita memenuhi dan menghidupi
hukum yang terutama dan yang pertama yaitu hukum kasih. Bukan lagi untuk tiket selamat, tetapi karena kita semua sudah diselamatkannya. Firman Tuhan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Inilah perintah baru yang diberikan oleh Yesus Kristus sebagai kegenapan hukum Taurat. Hidupilah kasih itu, agar saudara tidak berhutang pada hukum yang pertama dan yang terutama ini. Yang dikatakan pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Roh Kudus akan menolong kita sekalian untuk menabur kasih di dalam Tuhan. Amin. Marilah bersaat teduh. Kami ada karena kasih-Mu. Kami diselamatkan juga bukti kasih-Mu bagi kami. Dan kiranya hidup yang Tuhan sudah raih dan selamatkan ini menghidupi kasih sebagaimana Engkau telah teladankan. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Dalam doa syafaat kita akan mendukung dalam doa saudara-saudara kita yang berulang tahun sepanjang minggu ini dari tanggal 4 sampai tanggal 10 September 2023. Nama-nama mungkin sudah tertera di dalam warta jemaat. Kita bersyukur bersama Ibu Elizabeth Pakan, Bapak Meldi, Nenek Cita, Denny Furnanimpa, Heri Shaldi, Tiranda. Kita mendukung orang tua kita, saudara-saudara kita atau anak kita yang sedang dalam pergumulan karena sakit dan karena usia lanjut. Mama Kevin, Bapak Yakin Tandirerung, Bapak Markus Basang, Nenek Geza, Ibu Janda Nimpa, Nenek Bagas atau Bapak Desuba, Bapak PT Pakan, Bapak Ruben Roni Poni, Nenek Epi, Bapak Indah, Ibu Maria, Bapak Ayub Pairunan, Nenek Isan Tondok, Bapak Diel, Nenek Yoel, Nenek Dio, Bapak Markus Kapa atau Nenek Prisil, Ibu Dorce Pasaka, Bapak Mendila Pong Padati, Ibu Ande Bumbungan, Nenek Naya di Getengan, Bapak Hari, Bapak Petrus Alexander, Nenek Andre, Nenek Gerdi, Bapak Jeli, Mama Lando, Nenek Eva, Bapak Lois, Ibu Bia Palangsa, Bapak Padaya, Nenek Nada, Clay, Nenek Mercy, Sean yang dirawat di Rumah Sakit Elim, Bapak Y.S. Toding, Nenek Clara yang dirawat di Rumah Sakit Elim. Demikian kita berdoa bagi keluarga yang sedang berduka cita, keluarga Bapak Arante Parung, keluarga Bapak Benyamin Salu, keluarga Bapak Markus Palimbong, keluarga almarhum Bapak THB Pakan, keluarga Tan Disno, keluarga Bapak Jeffrey Saranga, keluarga almarhumah Nenek Tiku, keluarga almarhum Bapak Yohanes Taulabi, keluarga Bapak Kanna Sarungallo, keluarga Bapak Sipulung Bani. Kita doakan kegiatan yang akan datang dalam minggu ini, ibadah rumah tangga dan OIG, ibadah penghiburan atau pemakaman dalam upacara pemakaman almarhum Yohanes Taulabi.
rencana pemberkatan perkawinan Saudara Nathaniel Rengke dan Saudari Tasya Parinding. Kita pun mendukung Ibu Tia Neni Merinda yang telah melahirkan melalui tindakan sesar. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan. Kiranya firman-Mu itu sudah menjadi bagian hidup kami, dan Roh Kudus kiranya memampukan kami untuk menghidupinya. Terlebih mempraktekkan kasih di dalam kebenaran, dengan meneladani kasih Kristus buat kami. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami menaikkan doa syafaat kami kepadamu. Pertama-tama kami bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami, kekasih-kekasih kami yang boleh merayakan pertambahan usia dari tanggal 4 sampai tanggal 10 September. Diberkatilah saudara-saudara ini dalam hari-hari dan tahun-tahun hidup mereka selanjutnya. Bersyukur bersama dengan beberapa keluarga kami yang boleh menikmati berkat-Mu Tuhan, dan dengan penuh rasa syukur meletakkan persembahannya di hadapan-Mu. Tuhan berkenan atas persembahan mereka, dan Tuhan terus memberkati mereka dalam hidup dan usaha mereka. Kami mendukung dalam doa orang tua kami, saudara kami, anak-anak kami yang sedang bergumul karena sakit. Baik yang kami telah sebutkan namanya di hadapan-Mu, pun yang belum sempat kami sebutkan namanya. Kami mohon berkat kesembuhan bagi mereka yang sakit. Kami mohon berkat kekuatan bagi mereka yang lemah. Kami mohon berkat kepastian bagi mereka yang masih ragu-ragu tentang keselamatan. Diberkatilah segala upaya yang dilakukan untuk kesembuhan mereka, secara khusus yang dirawat di rumah sakit. Sehingga melalui perawatan yang mereka terima, berkat kesembuhan akan menjadi bagian mereka. Demikian kami berdoa bagi keluarga yang sedang berduka cita karena ditinggalkan orang-orang yang mereka kasihi dan yang mengasihi mereka. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan iman untuk terus melihat kemuliaan Allah di tengah duka yang mereka alami. Secara khusus kami berdoa untuk upacara pemakaman atas almarhum Bapak Yohanes Taulakbi yang sementara berlangsung. Tuhan memberkati segenap keluarga, Tuhan memberkati setiap tahap demi tahap yang dilakukan dalam upacara pemakaman ini. Dan kiranya pada saatnya nanti dapat terlaksana dengan baik pemakaman almarhum dari Bapak Yohanes Taulakbi bisa terlaksana, Tuhan yang dimuliakan. Kami berdoa untuk segala kegiatan yang masih akan dilangsungkan sepanjang minggu ini. Ibadah rutin, ibadah insidentil, juga rencana pemberkatan perkawinan, pelayanan-pelayanan pastoral, dan mungkin ada ibadah insidentil lainnya. Kami serahkan kepadamu Tuhan, Engkau memberkati, Engkau hadir di tengah-tengah peribadahan mereka. Dan biarlah setiap ibadah yang dilakukan di tengah-tengah jemaat-Mu di sini bukan hanya sekedar rutinitas saja, tetapi sungguh akan membangun iman jemaat-Mu untuk terus hidup teguh dalam iman kepadamu. Bersyukur bersama dengan Ibu Tia Neni yang telah melahirkan melalui sesar. Tuhan memberkati ibu yang dalam pemulihan setelah menjalani operasi sesar. Tuhan memberkati bayi karunia-Mu di dalam tumbuh dan kembangnya. Kami berdoa buat pemerintah kami, pemerintah di Indonesia, dari pusat sampai ke pelosok-pelosok tanah air. Secara khusus pemerintah kami di daerah Toraja Utara. Kiranya Tuhan terus memberikan hikmat kepada mereka, agar dapat menunaikan tugas dan tanggung jawab mereka, memikirkan yang terbaik bagi negara dan daerah ini. Secara khusus di masa-masa politik saat ini, tahun-tahun politik, Tuhan Engkau memberkati setiap anak-anak Tuhan yang terlibat di dalamnya. Bahkan kami sekalian, semoga kami dapat memberi yang terbaik
dalam iman dan percaya kami kepadamu, bahwa kuasa dan kedaulatan Tuhan yang berlaku, sehingga kami dapat sepikir dengan setiap rencana Tuhan bagi negara dan daerah kami ini. Terima kasih ya Tuhan, jikalau nanti kami kembali ke rumah kami masing-masing, kami akan dipenuhi dengan sukacita, karena kami pulang bukan lagi dengan hati yang hampa, tetapi dipenuhi oleh kasih-Mu yang meluap yang kami terima di tempat ini, lewat pujian, lewat doa, terlebih lewat firman-Mu yang telah kami baca bersama. Terima kasih ya Tuhan. Hidup dan kehidupan kami hanya serahkan kepadamu, kini dan sepanjang masa. Di dalam Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa seperti ini. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, mari kita mendengarkan warta jemaat. Pertama-tama disampaikan terima kasih kepada Ibu Pendeta Damaris Tandi Liling STH, pendeta dari Jemaat Batan, ya, selama ini bertugas di Jemaat Batan, yang sudah memimpin ibadah pada siang hari ini. Kiranya Tuhan memberkati di dalam tugas pelayanan dan juga di dalam keluarga. Juga kepada Bapak Ibu kita semua yang sudah mengambil bagian pada ibadah siang hari ini sehingga boleh berjalan dengan lancar, diucapkan terima kasih. Berikutnya, persiapan bersama pemimpin liturgi dan pelayan firman PWGT dilaksanakan pada hari Senin 11 September 2023 pukul 15.30. Pemimpin persiapan Pendeta Mahmud Bakri Mapadang STH MA. Diharapkan kehadiran semua pelayan. Berikutnya disampaikan kepada anggota jemaat bahwa sabda dan doa malam Jemaat Karambe dilaksanakan pada hari Rabu 13 September 2023 melalui YouTube Jemaat Karambe. Pelayan Penatua Yola Papalangi. Berikutnya pemberkatan perkawinan Saudara Nathaniel Rengke dan Saudari Tasya Parinding, anak dari Bapak Juni Duma dan Ibu Juniati Parinding, dilaksanakan pada hari Sabtu 16 September 2023 di Jemaat Karambe pukul 9.30. Resepsi perkawinan di Tongkonan Karambe pukul 12. Penyampaian ini merupakan undangan bagi Majelis Gereja OIG dan anggota Jemaat Karambe. Selanjutnya disampaikan kepada anggota Jemaat Karambe bahwa rapat pembentukan panitia persidangan PKBGT Klasis Kesuk Malenong dilaksanakan pada hari Minggu 17 September 2023 pukul 13.30 atau selesai ibadah kedua, dan diharapkan kehadiran anggota PKBGT Jemaat Karambe. Dan Jemaat Karambe menjadi jemaat penghimpun untuk persidangan PKBGT Klasis Kesuk Malenong. Berikutnya persiapan bersama pelayan ibadah rumah tangga dilaksanakan pada hari Sabtu 16 September 2023 pukul 16. Pemimpin persiapan Penatua Esther STH. Berikutnya akan disampaikan jadwal ibadah pemakaman almarhum Bapak Yohanes
Taulakbi. Hari Senin 11 September 2023 akan dilaksanakan doa pagi pada jam 7.30. Kemudian pada pukul 10.30 akan dilaksanakan ibadah. Berikutnya hari Selasa tanggal 12 September doa pagi pada jam 8 dan ibadah pada jam 18. Kemudian selanjutnya pada hari Rabu 13 September doa pagi jam 8. Kemudian hari Kamis tanggal 14 September dilaksanakan ibadah penguburan, ibadah pada jam 11 yang akan dilaksanakan oleh Majelis Gereja Jemaat Karambe dan BPK Kesuk Malenong. Dan terkait dengan itu, dengan jadwal itu disampaikan kepada anggota jemaat bahwa kumpulan PWGT dipindahkan ke hari Rabu tanggal 13 yang biasanya dilaksanakan pada jadwal dilaksanakan pada hari Kamis akan dimajukan ke hari Rabu tanggal 13 September 2023 berhubung pada hari Kamis akan dilakukan ibadah pemakaman dari almarhum Bapak Yohanes Taulakbi di Kalaulu, dan mungkin banyak yang akan mengambil bagian yang ikut serta di dalam ibadah penguburan atau pemakaman. Selanjutnya telah berada di tengah-tengah jemaat Karambe keluarga Bapak Yunus Tumangke di kelompok pelayanan Tondok Lombok. Majelis Gereja dan anggota jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di jemaat Karambe. Jika keluarga tersebut ada bersama kita, disilahkan untuk berdiri. Ya, tidak ada, mungkin sudah ibadah tadi pagi atau merencanakan untuk sore. Dan yang terakhir, rapat koordinasi PMG dilaksanakan pada hari ini Minggu 10 September 2023 pukul 12.00. Demikian warta jemaat, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Ya, jemaat disilahkan untuk marilah berdiri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Roma 13 ayat 10. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Dan masing-masing kamu pun diberi anugerah, supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Hendaklah hatimu rendah, tahu Tuhan berpesan, jemaat
kasihan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, pergilah, hidupilah imanmu melalui kasih yang diperbuat di dalam kebenaran. Maka nikmatilah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu, kita akan masuk pada hari-hari kita sepanjang minggu ini. Mari tetap teguh pada sabda Tuhan dan mematuhi sabdanya, perintah Tuhan Yesus untuk saling mengasihi. Dan yakinlah bahwa hidup kita akan sungguh bahagia. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bahkan bersekutu dengan Tuhannya. Kita nyanyikan. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bahkan bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupku dalam Yesus sungguh bahagia. Oh, betapa senang hidup dalam terang beserta Tuhan di jalannya. Oh, betapa senang hidup dalam terang beserta Tuhan di jalannya. Jika mau mendengar serta patuh benar dan tetap berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupku dalam Yesus sungguh bahagia.